Selamat datang di Capit Mas. Ini adalah tutorial pembuatan media air payau untuk penggemukan kepiting. Mungkin teman-teman ada yang daerahnya tidak di pinggir laut, jauh dari air laut. Ini hanya sekedar berbagi cara membuat media air payau dengan air tawar ditambah dengan garam kurang lebih 300 lah. Ini garam kerusuk. Persiapannya antara lain ember ini untuk menuang air dari bak besar ini ke botol aqua, botol air minum, dan corong. Baik, marilah kita mulai untuk pembuatan air media untuk penggemukan kepiting. Setelah itu garam kita tuangkan ke bak. Kemudian bak ini diisi air sebanyak batas ini. Kalau dihitung perkiraan sekitar 23 liter untuk 300 garam kerusuk, 300 gram air garam kerusuk. Marilah kita tuang airnya. Kita tunggu sampai dengan batas air ini sambil diaduk-aduk supaya cepat larut garamnya. Nanti setelah ini penuh sampai penuh ke sana, ke tanda yang hitam itu, baru kita selesai. Ini tidak ada skip-skipan, tidak ada edit-editan, ini langsung. Barangkali dari tutorial ini nantinya ada yang kurang, yaitu adalah kekurangan kami karena kami tidak berdasarkan teori. Teorinya memang harus pakai alat yang namanya DTS meter itu. Kami tidak menggunakan, hanya kami menggunakan tes dengan mencicipi, tes dengan lidah kami apakah sudah sama seperti air payau. Sebenarnya perbedaan antara tawar dengan payau itu hanya sedikit, beda tipis, yaitu pokoknya ada asin sedikit saja sudah cukup. Itu akan bisa untuk dijadikan sebagai media penggemukan kepiting. Ini khusus bagi rekan-rekan atau teman-teman yang daerahnya tidak di pinggir laut, misalkan seperti daerah pegunungan, daerah Bandung. Itu perlu untuk membuat air seperti ini, karena apabila kita mengambil langsung dari laut, selain waktu juga biaya akan lebih mahal. Kalau ini cukup dengan 250 gram sampai 300 gram garam kerosok, katanya orang Jawa Timur.
garam kerosok apa kerusuk, garam curah, bukan garam dapur ya, garam curah yang murni masih dari laut, belum tercampur yodium. Itu bisa kita gunakan untuk membuat air payau. Setelah ini nanti sampai kepada titik itu, kita berhentikan. Kenapa itu titiknya di situ? Karena kami sudah terbiasa membuat air payau ini dengan ketinggian air seperti itu ya, kurang lebih sekitar 23 liter. Setelah itu kami masukkan ke dalam tabung persediaan, yaitu galon air minum mineral ini. Sudah selesai, ini sudah cukup airnya. Kita matikan dulu. Kita aduk lagi supaya lebih merata. Kita aduk lagi, terus kita coba dicicip di lidah. Tidak asin banget katanya orang Jakarta, cukup. Perbedaannya tipis dengan air tawar, antara air tawar dengan air payau, karena kami tidak menggunakan alat. Setelah itu kita isikan ke tabung ini sampai penuh. Ini gunanya setelah terisi penuh, ini gunanya untuk persediaan air payau ini. Jika nanti sewaktu-waktu sirkulasi dari air di kepiting ini, sirkulasi di air kepiting ini akan lebih cepat menguap daripada air tawar. Jadi kalau persediaan sudah seperti ini, berarti ini kurang sudah airnya, kita tambahin. Kami biasanya menambahkan setiap 2 hari sekali, nggak banyak, cukup 3 liter. Jadi seperti itu cara membuat, tidak sulit, dan ini tidak ada skip-skipan dan edit. Sekali lagi, barangkali dari para senior kami ada koreksi, kami mohon maaf, karena yang kami buat ini memang adanya seperti ini. Ini kepiting kami. Ini kepiting kami. Ini sudah 2 bulan lebih ada di sini dengan air yang cukup dengan air payau buatan. Mungkin itu dari saya, lain kali nanti kami sambung bagaimana caranya mempertahankan hidup kepiting itu supaya tidak mati. Sekian, salam capit mas dari Sidoarjo. Terima kasih.